Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Muhammad Rad Syafiq. Saya merupakan seorang mahasiswa bidang studi informatika angkatan tahun 2023 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya mau melakukan video reaction ya. Sebenarnya bukan video reaction aja sih. Nanti di akhir mungkin ada beberapa penjelasan dan kesimpulan yang mungkin saya dapat bagikan dan yang saya dapatkan dari video reaction yang saya lihat. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini merupakan video dari Guru Gembul, salah satu video dari YouTube channel Guru Gembul. Di sini saya mendapatkan tugas oleh salah satu dosen agama saya, di mana dosen saya menyuruh kami, para mahasiswa di kelasnya, untuk melakukan video reaction dan mengambil kesimpulan atas video yang di reaction tersebut. Oke, langsung saja ya. Kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, mungkin langsung aja kita tonton bareng-bareng. Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang ini acaranya bebas bersyarat lagi-lagi sama Bang Coki Pardede. Terima kasih masih mau diundang di sini, dan terima kasih juga sambutan yang cukup antusias ya. Iya. Dari Baraya yang mau mendengarkan obrolan kita walaupun kadang nggak ada konklusinya. Iya. Dan garing ngapain juga gitu. Tapi ini iya, justru karena kemarin itu banyak yang nanya, makanya sekarang saya sampaikan pertanyaan dari netizen itu. Dan mari kita masukkan ke dalam sesi yang agak lebih dalam lah, dikit lah. Betul. Pertanyaan-pertanyaan yang paling umum. Kenapa ateis? Kalau gue secara pribadi sebenarnya karena proses pemikiran secara panjang yang akhirnya membuat gue menyimpulkan bahwa sepertinya ateisme itu adalah yang paling dekat dengan kebenaran yang gue pahami. Maksud ateisme itu adalah penyangkalan terhadap kekuatan supranatural yang menguasai dunia gitu, atau gimana? Betul. Karena definisi ateisme gue adalah menolak klaim dari berbagai macam kepercayaan atau kepercayaan apapun yang mengatakan bahwa ada sebuah pribadi yang menciptakan kita dengan segala macam sifat dan doktrinnya. Jadi sebenarnya gue menolak klaim tersebut aja gitu. Jadi gue merasa jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh berbagai macam kepercayaan untuk menjelaskan apa makna hidup ini, dalam menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk, dari berbagai macam kepercayaan itu tidak pernah bisa membuat gue yakin bahwa memang itu jawabannya. Ini video ini gak untuk lucu-lucu, jadi jangan berharap walaupun ini Coki Pardede. Justru ini kita masuk ke ranah yang ini eksklusif ya. Kita belum pernah bahas di tempat lain ya. Betul. Ini eksklusif, jadi makasih banget untuk kepercayaannya. Gue juga thank you. Jadi penyangkalan terhadap satu pribadi tunggal. Ya. Yang dia itu menguasai semesta, yang dia itu mengontrol alam semesta. Betul. Dan penyangkalan ini muncul dari klaim gitu. Oh iya. Ya. Jadi kayaknya ini banyak orang yang kebalik ya kayaknya. Paling tidak menurut gua bisa juga kita berbeda gitu. Tapi kalau menurut gua ateisme yang gua pahami itu adalah muncul dari sebuah klaim gitu. Jadi muncul dulu teisme dulu. Muncul dulu teisme saat dia mengklaim bahwa ada A, ada B, ada C dengan segala macam variasinya. Baru setelah ini ada, barulah muncul ateisme gitu. Jadi sebenarnya posisi gue adalah gue tidak merasa jawaban yang ditawarkan oleh para aliran-aliran atau kepercayaan ini bisa menjawab pertanyaan gue gitu. Gue lebih nyaman dengan ilmu pengetahuan yang umum yang memang dengan gamblang tidak pernah mengatakan bahwa jawabannya pasti. Dan itu memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Betul, karena artinya secara tidak langsung yang gue pahami adalah saat ilmu pengetahuan tidak pernah mengungkapkan bahwa kita mulai dari asal muasal penciptaan aja deh. Sebenarnya dari mana kita semua berasal ini, bahkan ilmu pengetahuan pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Yang ada hanya asumsi berdasarkan tebakan yang teredukasi, educated guess lah gitu.
Apakah karena Big Bang? Apakah karena apa? Apakah karena apa? Itu semua hanya kemungkinan, tapi kemungkinan yang teredukasi gitu. Teori lah itu. Dan justru karena ini adalah berupa kemungkinan bukan sebuah doktrin, Itu dia. maka itu lebih masuk akal. Itu malah buat gue jadi masuk akal. Kenapa? Karena buat gue sesuatu yang disampaikan secara dogmatik Astagfirullah. dan tidak ada lagi selain ini, itu gue sulit menerima itu. Tapi kalau ini adalah kemungkinan dari banyak kemungkinan lain, gue malah lebih suka dengan hal seperti itu. Karena dimulainya dengan tendensi yang tidak arogan, paling tidak menurut gue ya. Iya. Paham. Tendensinya tidak arogan gitu, dan tendensinya adalah mari kita belajar bersama dan mari kita berkembang bersama, karena tidak pernah ada yang tahu pasti dari mana kita berasal dan bagaimana caranya kita untuk menjadi lebih baik. Jadi ruang untuk bertumbuhnya tuh gue bisa melihat gitu, dan gue secara pribadi lebih merasa nyaman dengan pemahaman seperti itu. Yang mana kalau misalnya ada orang yang merasa teryakinkan dengan satu kepercayaan dan dia merasa terpuaskan bahwa ternyata misalnya kalau kita ambil konteksnya penciptaan alam semesta ya, bahwa ini diciptakan oleh ini dan yang lain-lain, ya nggak apa-apa juga kalau dia merasa nyaman. Tapi paling tidak kalau di gue penjelasan bahwa cuman ini satu-satunya, nggak ada lagi yang lain, nggak bisa. Ya. Tapi ini kan jadi sama kayak Buddhism kan? Ya mungkin karena memang mungkin kayak Buddhism. mungkin Jadi seperti Buddhism itu ya kalaupun di dalam pikiran mereka sejauh yang saya tahu, khususnya saya tuh temenan banyak sama orang Theravada gitu. Jadi kalaupun mereka tuh bilangnya gini, kalaupun Tuhan itu ada, maka Tuhan tidak dalam bentuk pribadi, dalam bentuk dia gitu. Betul. Tapi ya, dan kita tidak bisa mengenalinya karena tidak dalam bentuk personality gitu. Betul. Kalau buat gua sih, apakah pertanyaan Tuhan ada atau tidak itu penting? Itu mungkin antara penting dan tidak penting ya kalau buat gua. Karena pada akhirnya terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Gitu. Dan gua rasa kadang dan kebanyakan perdebatan filosofis yang terjadi itu adalah apakah Tuhan ada dan tidak ada. Bahkan ini dilakukan oleh sebagian ateisme juga, orang-orang ateis ini dilakukan apakah Tuhan ada dan tidak ada, perdebatannya di situ tanpa dia sebagai individu bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada masyarakat gitu loh. Jadi dia terjebak di situ gitu. Jadi pendeknya makna kehidupan manusia seharusnya ada pada realitas tataran aplikasi, apakah dia memberikan sumbangsi pada masyarakat atau tidak. Harusnya. Bukan soal apakah Tuhan itu ada kemudian kita beribadah dengan ritual-ritual tertentu gitu. Betul. Karena menurut gua pada akhirnya kita anggaplah, kita ambil skenario lah Kang. Misalnya ternyata Tuhan ada. Gitu, ternyata Tuhan ada. Dan Tuhan dihadapkan dengan pilihan. Ini gue simplifikasi aja ya. Tuhan dihadapkan dengan pilihan. Ada orang yang percaya dia ada, tapi nggak memberikan sumbangsi. Dan di satu sisi mungkin ada orang yang mungkin dia antara, gue nggak tahu ya dia ada atau enggak, tapi lebih memberikan sumbangsi dari sesuatu yang bisa diukur lah. Mungkin lapangan pekerjaan, atau mungkin dia berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu. Gue rasa sih kalaupun Tuhan ada, dia tidak sepicik itu untuk lebih mengutamakan yang percaya tapi kosong. Lo paham kan? Karena kalau memang, karena buat gue ada yang namanya Pascal, istilah Pascal tuh, gue lupa lagi nama istilahnya, yang dia mengatakan bukannya lebih menguntungkan kalau lo percaya Tuhan. Ada istilahnya, gue lupa lagi namanya. Sebab kalau misalkan percaya, kalau percaya berarti nothing tulus nanti ke depannya. Tapi kalau tidak percaya, itu namanya ada Pascal itu ya. Gue lupa namanya Pascal itu sebuah teori. Jadi pertanyaan yang lebih sederhananya adalah, jadi orang ateis itu dihadapkan pada sebuah pertaruhan. Kalau misalkan orang agamawannya ternyata benar, ya agamawannya santuy-santuy aja. Dan orang ateisnya yang kelimpungan, karena misalkan kalau Tuhan ada berarti amarahnya, murkanya juga ada, termasuk nerakanya juga ada gitu kan. Betul. Itu sebenarnya bisa dijawab dengan dua hal sih. Poin yang pertama adalah, ya kalau kita mau ngomong pertaruhan itu lebih susah orang yang beragama daripada orang yang ateis menurut gua. Karena agama itu sendiri aja variasinya tuh udah banyak. Ya misalnya contoh, gua nggak tahu apakah ini tepat atau tidak. Bilanglah agama di dunia ini ada 1 juta macam.
2.500. 2.500. Thank you atas datanya. Bilanglah agamanya ada 2.500. Dengan Tuhannya yang tentunya lebih banyak lagi. Karena satu agama kan Tuhannya bisa lebih dari satu ya. Iya. Dengan Tuhannya lebih banyak lagi. Pertaruhan orang beragama itu lebih 0,00 untuk menemukan mana yang benar daripada saya. Jadi maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana kalau Anda salah? Saya balik, bagaimana kalau Anda salah? Oh, jadi kalau ateis itu cuma 50-50. Yes. Ada dan tidak ada. Ada dan Tapi tidak kalau ada. yang misalkan beragama, 1 berbanding 2.500. Iya, dan bagaimana kalau ternyata Anda yang beragama ada di agama yang tanda kutip salah, dan setiap hari Anda hanya bikin Tuhan yang benar makin marah. Menurut gua secara perbandingan sih harusnya lebih berbahaya atau lebih sulit yang itu. Atau yang kedua jawabannya, menurut gua kalau memang Tuhan ada seperti yang digambarkan oleh agama-agama pada umumnya, di mana dia adalah sebuah pribadi yang memang bijaksana, punya pemikiran yang panjang, gua rasa sih kayak tadi yang gua bilang kan, dia tidak akan sepicik itu untuk mendahulukan atau memasukkan ke neraka orang yang percaya dia tapi tidak memberikan sumbangsi, ketimbang sama orang yang mungkin agak nggak percaya sama dia tapi memberikan sumbangsi gitu. Karena gue percaya pada akhirnya value orang tuh dinilai bukan cuma sekedar dari dia percaya apa, tapi dia value-nya as a human tuh apa sih? Dan kalau ternyata memang ada sebuah pribadi yang memasukkan orang ke dalam siksaan cuman karena dia salah tata cara menyembahnya cuman agak ke kanan dikit misalnya, padahal yang sebenarnya lurus, ya gua rasa sih kayaknya pribadi seperti itu masa sih menciptakan alam semesta, masa sih sepicik itu. Kayaknya ini yang orang tidak banyak paham kan. Menjadi ateis tidak secara otomatis alergi dengan orang beragama loh. Kenapa ini seolah-olah itu jadi satu hal yang menyatu gitu? Iya. Enggak teman-teman. Sahabat saya namanya tretan muslim, mohon maaf. Itu kurang beragama apa gitu. Iya. Bahkan gue merasa punya hubungan yang baik dengan guru Gembul gitu. Iya, saya mungkin tidak sepaham dengan jalan hidupnya, tapi bukan berarti saya alergi dengan hal-hal berbau. Ateis bukan berarti antiteis. Betul, ateis bukan berarti antiteis, itu dua hal yang berbeda gitu. Nah sekarang pertanyaan yang mungkin harus kita jawab masing-masing adalah apakah sebaliknya? Kenapa sendiri nih? Apakah sebaliknya? Apakah keberadaan itu, apakah bisa dibalik gitu? Paling tidak dari referensi gue yang terbatas, gue merasa seolah-olah ateisme ini adalah sebuah ancaman buat orang yang beragama. Padahal kami ya, nggak usah kami deh, gue aja dulu deh. Iya. Paling nggak gue deh. Gue tidak pernah menyebarkan paham ini. Dan dua, gue bahkan tidak mengencourage orang untuk jadi ateis loh. Karena satu, susah. Dan kedua, kita kan cari ketenangan ya. Mungkin buat banyak orang mungkin lebih tenang untuk mempercayai sesuatu gitu. Jadi ya apa yang gua rasa, mungkin ini keresahan ya. Apa yang gua rasa ada banyak kepercayaan yang merasa gua ini adalah ancaman, padahal gua tidak merasa sebaliknya gitu. Yang memang mungkin dalam jokes gua di atas panggung bisa orang berinterpretasi, tapi kayaknya lo nggak suka deh sama orang beragama. Nah, mungkin karena gua yang seorang yang udah dikenal sebagai ateis saja, tapi kalian sadar nggak apa yang gua omongkan juga diucapkan kok dengan sama orang beragama lain gitu. Sama aja gitu, keresahannya sama, dan gua rasa itu keresahan sosial, bukan apa ya, bukan intensi negatif gua terhadap agama enggak, itu gua rasa sih keresahan sosial, yang bahkan orang beragama pun memiliki keresahan yang sama. Akhirat tuh gimana versi ateisnya Coki gitu? Baik, terima kasih pertanyaan ini juga sering ditanyain kan. Iya. Setiap orang ateis punya definisi yang berbeda kalau ditanya jawaban seperti ini. Kalau jawaban gua mengacu sama hukum kekekalan energinya Einstein. Bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa pindah dari satu masa ke bentuk yang lain. Tolong dikoreksi kalau gua salah ya, gua nggak sepintar itu juga sebenarnya. Jadi gua percaya, apakah Coki Pardede sebagai energi akan kekal berdasarkan hukum kekekalan energi? Iya. Entah gua dari fisik ini menjadi debu, dan debu menjadi tanah, dan tanah menjadi bagian mikroorganisme jadi pohon lagi, apakah gua akan kekal? Yes. Tapi itulah kekekalan yang gua yakini, bahwa seorang Coki Pardede
saat lahir dia tidak akan pernah hilang, dia hanya akan kembali ke alam itu dan menjadi bagian dari alam, Kang. Oke, dan Gitu. kita nggak tahu nanti jadi bagian apa gitu. Ya, tapi yang jelas apakah kita jadi tanah dan tanah kita menjadi pohon dan pohon kita memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluk lain yang makan dari pohon tersebut, mungkin buat beberapa orang itu bukan akhirat yang ideal. Mungkin buat beberapa orang akhirat yang ideal adalah dia punya consciousness, dia bisa menikmati sesuatu di alam tertentu. Ya, tapi kan saat kita berbicara itu, apakah itu ego? Iya. Balik lagi ke filosofi gue tidak mau terjebak dalam diskusi di mana apakah itu salah satu kemungkinan? Iya. Sebagai orang ateis, gue diajar untuk terbuka pikirannya dengan berbagai macam kemungkinan gitu. Tapi di saat yang bersamaan gue juga tidak mau terjebak di perdebatan seperti itu sehingga gue menyia-nyiakan hidup gue saat ini. Oke. Makanya istilah gue tuh buat orang-orang ini bercandaan gue buat orang-orang yang terlalu fokus ke tanda kutip akhirat. Mereka tuh hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup gitu. Menurut gue keindahan dari terlepas apakah akhirat itu ada atau tidak, tapi keindahan dari kehidupan yang terbatas adalah kita jadi menghargai bahwa hidup kita nih ada selesainya dan semasa inilah let's make the most of it gitu. Mari kita buat yang terbaik dari masa yang terbatas ini sehingga buat gue surganya adalah pada akhir hayat gue saat gue udah tua dan gue sekarang gue bisa dengan tenang mengatakan bahwa saya puas. Oke. Itu surga buat gue. Terlepas dari apakah nanti setelah itu ada consciousness yang pindah kemana, ya buat gue itu variasi kemungkinan aja. Tapi gue percaya saat gue menjalani hidup gue dengan baik, gue mencoba untuk tidak merugikan orang lain, gue rasa sih harusnya kalau ternyata Tuhan pun itu ada, dia kayaknya sih nggak akan salah naruh tempatnya. Banyak juga yang bertanya, bukankah saat lu tidak punya pegangan di akhirat lu akan menjadi lebih lost? Kayak gitu, apakah kalau nggak punya pegangan? Malah sejauh ini sih enggak ya Kang. Sejauh ini saat gue tahu bahwa tanggung jawab gue cuma sama diri gue sendiri, gue lebih tenang. Karena gue tahu saat ada masalah, gue tahu kemana gue harus melihat untuk bisa memperbaiki diri gue jadi lebih baik. Gue manusia, gue selalu banyak kesalahannya, gue selalu jatuh dalam beberapa hal gitu. Tapi karena sekarang gue tahu tidak ada faktor X, yang kadang faktor X ini pemahamannya aja sangat sulit dimengerti karena dia punya judgementnya sendiri yang hak prerogatif yang kita nggak pernah tahu. Jadi saat gue lagi ada sebuah kesalahan yang gue lakukan, setidaknya gue bisa mengeliminate faktor X ini dan gue bisa lebih dengan jelas melihat di mana yang bisa gue perbaiki as a person gitu. Oke. Ya mungkin kita segitu dulu kali ya. Ini sebenarnya dalam sih. Dalam. Kita bisa berbicara ini. Dan sekali lagi ya, ini bukan untuk mempromosikan ateisme. Tidak. Saya ini tidak ingin Anda jadi ateis, jangan. ini karena banyak sekali pertanyaan, tapi justru saya ketika ngedengerin obrolan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat tidak asing yang pernah dikemukakan oleh tokoh-tokoh agamawan. Ada sekelompok orang agamawan loh, ini agamawan yang sangat taat gitu, yang bilang bahwa justru dalam konteks itu adalah puncak keberagamaan. Puncak keberagamaan itu adalah bahwa kita berbuat sesuatu kebaikan dan keburukan itu bukan gara-gara berharap pada pahala atau pada ada satu entitas tertentu yang akan memberikan kepada kita imbalan dan sebagainya. Itu kita udah lost saja, udah nggak kepikiran soal itu. Bahwa yang berbuat baik ya udah saya mau berbuat baik karena ini adalah sesuatu yang baik gitu. Jadi pikirannya kayak gitu kan. Dan yang tadi itu ada sesuatu yang unik loh. Apa tuh? Jadi ternyata kesadaran dari Coki Pardede soal ateisme itu didasarkan pada seandainya pun Tuhan ada, maka dia tidak mungkin picik, dia pasti akan bijak dan saya tidak akan terjadi masalah kalau nanti di akhirat ada, karena saya yakin kalaupun dia ada, maka dia tidak akan menempatkan Coki di tempat yang salah. Betul. Kalaupun memang gue ditaruh di satu tempat, ya sudah menurut gue, ya gue belajar konsekuen dengan pilihan gue aja. Setidaknya gue hidup berdasarkan pilihan gue gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Iya, itu. Jadi kalau gue sih lebih kayak gitu. Dan gue percaya ya kalau memang Tuhan seperti yang digambarkan oleh teman-teman, gue rasa keputusan dia nggak mungkin salah lah. Berai sadar nggak bahwa dari tadi itu, walaupun ini masalahnya adalah masalah
klaim ateisme, Iya. tapi banyak sekali persinggungan-persinggungan dengan agama-agama, persinggungan-persinggungan tentang kesadaran bahwa ya, realitas itu nggak sesederhana ini dan bahwa Betul. ya kita terbuka atas segala kemungkinan aja. Jadi ateisme bukan berarti menolak agama, tetapi Iya. kita Mm-mm. membuka kemungkinan Iya. pada lebih banyak Ya pilihan-pilihan aja. pilihan-pilihan dan variasi-variasi. Makasih loh Bang. Ya, kita tutup. Ya. Tapi sekali lagi ya, Ya. ayo kita sama-sama belajar untuk membuka segala kemungkinan. Bukan berarti kita harus keluar dari apa yang kita yakini. Oke, di sini yang perlu saya apresiasi terlebih dahulu. Oke, di sini sebelum saya memberikan beberapa statement dan kesimpulan dan segala macam yang mungkin saya utarakan nanti, sebelum itu saya mau apresiasi sendiri ke si Cokinya ini karena walaupun dia ini tidak beragama atau bisa dibilang ateisme gitu, walau sebenarnya menurut saya sendiri dia bukan orang yang ateisme gitu, si Coki ini tetap respect gitu loh ke orang-orang yang emang beragama. Walaupun mungkin kebanyakan orang beragama kalau mendengar seseorang yang tidak percaya akan agamanya atau Tuhannya, mungkin bakalan akan marah gitu. Nah, itu saya sangat respect sekali ya. Si Coki ini sudah mengklaim dari awal dirinya ini tidak mengajak orang, tidak memiliki tendensi untuk menyebarkan tentang pemahaman ateisme itu bagaimana. Lalu dia juga tidak ada unsur-unsur seperti menghina atau melecehkan agama-agama lain karena dia sendiri seperti yang dia ucapkan, dia lebih ke bagaimana menjadi pribadi dan seorang manusia yang memiliki sumbangsi kepada masyarakat itu yang baik gitu, yang tidak merugikan orang lain. Oke. Oke. Di sini saya mau memberikan beberapa pernyataan ya dari pendapat saya pribadi. Mungkin awal-awal saya mau membahas tentang pernyataan yang diucapkan oleh Coki Pardede ini pada awal-awal video, di mana dia mengatakan atas pertanyaan yang diajukan oleh Guru Gembul, di mana Guru Gembul itu bertanya, kenapa sih kok kamu ateis gitu. Nah, di sini Coki menjawab, katanya tadi bahwa dia ini tidak mengklaim adanya suatu pribadi ya, adanya suatu pribadi yang menciptakan segalanya, yang seperti memiliki sistem tersendiri untuk orang-orang yang diciptakannya ini, kayak sembahlah aku, dan segala hal sistem dan segala hal yang dibuatnya ini, si Coki ini tidak percaya bahwa pribadi tersebut itu ada. Oke. Setelah berbagai macam perbincangan, sampai pada akhirnya si Guru Gembul ini tadi itu sempat bertanya, bagaimana kalau misal hal itu tuh bukan pribadi, tapi dia gitu. Oke, menurut agama yang saya yakini, Tuhan itu bukanlah seorang pribadi dan bahkan bukan seseorang gitu loh. Tuhan itu bagaimana ya nyebutnya? Kalau yang sering saya dengar sendiri itu Tuhan itu adalah zat. Sebenarnya bukan zat, lebih ke Tuhan itu bukanlah bentuk yang bisa kita definisikan dan bukan bentuk yang bisa kita ucapkan. Karena memang tingkatan dari Tuhan pencipta kita dan yang diciptakannya itu tuh jauh gitu loh. Dan kita sendiri tidak tidak memiliki akses buat menyebut dan mendefinisikan Tuhan itu apa gitu. Namun bagaimana saya, seseorang yang beragama Islam, meyakini bahwa Tuhan saya ini satu, yaitu Allah SWT. Bagaimana saya meyakini hal tersebut? Mungkin satu hal yang membuat saya bertanya-tanya pada awalnya, kenapa saya harus beragama Islam? Oh, janganlah jauh-jauh langsung ke agama Islam. Kenapa saya harus percaya Tuhan itu ada gitu?
dan kenapa saya harus beragama untuk mempercayai Tuhan itu ada. Jadi kita tariklah pada masa awal. Bagaimana saya ini diciptakan. Dan bagaimana seorang manusia itu diciptakan. Bagaimana segala sesuatu yang ada di dunia ini maupun di alam semesta maupun di galaksi dimanapun, bagaimana sebuah hal ini itu tercipta. Apakah karena tiba-tiba terjadi, ataukah itu karena hal-hal yang tidak bisa kita ketahui karena kita cuman salah satu dari sepersekian alam semesta, atau karena kita belum sampai pengetahuannya untuk mengetahui bagaimana asal muasal kita ini bisa terbentuk. Nah, satu-satunya jawaban yang saya bisa temukan dan saya pikir itu masuk akal gitu loh. Alasan semua hal ini bisa terbentuk dan bagaimana kita semua bisa terbentuk dan menjadi sesuatu itu karena ada yang menciptakan. Seperti halnya kita misal menciptakan ini itu di dalam dunia realitas atau virtual game, kita menciptakan ini. Hal tersebut itu tidak mungkin ada kalau tidak ada penciptanya. Seperti aplikasi. Aplikasi tidak mungkin ada karena tidak ada penciptanya. Game tidak mungkin terbuat kalau tidak ada developernya. Sama seperti kita tidak mungkin terbuat kalau tidak ada yang menciptakan kita. Oke, dari pertanyaan simpel tersebut kan, bisa kita ketahui kalau ada seorang pencipta yang menciptakan kita. Kan? Lalu, bagaimana saya tahu kalau pencipta saya ini berkemungkinan adalah agama yang saya yakini, yaitu agama Islam? Sebenarnya bukan berkemungkinan sih, karena saya meyakini itu 100% gitu. Bagaimana saya meyakini kalau agama Islam ini adalah Tuhan atau Sang Pencipta yang menciptakan kita semua? Karena di dalam agama Islam itu sendiri saya mendapatkan berbagai macam jawaban, berbagai macam pengetahuan, berbagai macam perkataan, segala macam yang ada di Al-Quran atau hadis-hadis yang disampaikan. Itu menurut saya sudah lebih dari cukup untuk menjawab kenapa saya harus beragama Islam gitu. Dan menurut saya pribadi ya, agama Islam itu sendiri tuh sudah menjawab segala pertanyaan yang diutarakan oleh seorang manusia. Dan bahkan seharusnya seseorang yang ateisme atau ya seperti itulah, ateisme atau agnostik, harusnya ketika dia membaca Al-Quran dan hadis-hadisnya gak perlu hadis-hadisnya, Al-Quran aja deh. Ketika dia membaca Al-Quran itu dengan sangat didalami dan dibaca dengan sungguh-sungguh, insya Allah harusnya dia menyadari kok. Cuman mungkin hidayah dari seseorang mungkin kan berbeda-beda. Cuman menurut saya pribadi, saat saya membaca Al-Quran itu sendiri itu sudah sangat mewakilkan kenapa saya harus menganut agama ini, menganut kepercayaan ini. Sebenarnya ini hal yang cukup sulit ya buat diucapkan, dan mungkin perkataan-perkataan saya tadi yang sudah saya ucapkan ini banyak hal-hal rancu gitu yang dapat memicu perdebatan. Cuman ya mohon maaf sebelumnya kan, saya cuman mahasiswa biasa dan saya bukan seseorang yang memiliki pengetahuan sebegitu dalamnya terhadap agama saya sendiri, karena manusia tidak ada yang sempurna dan saya masih sedang mempelajarinya lebih dalam gitu. Nah, untuk selanjutnya saya mungkin mau menanggapi satu lagi ya. Oke, di sini saya mau memberikan statement
dari si Coki ini, dimana dia mengatakan kalau Tuhan itu tidak mungkin picik kalau ada satu kasus di mana ada 2 orang yang meninggal, yang satu ini beragama dan meyakini agamanya, cuman dia tidak melakukan hal baik, dan yang satu ini tidak beragama atau tidak meyakini agama tersebut, tapi dia melakukan hal-hal baik gitu. Dan menurut si Coki ini, Tuhan itu tidak mungkin picik untuk memasukkan orang yang tidak meyakini agamanya tapi berbuat baik untuk dimasukkan ke neraka atau yang sejenisnya. Menurut saya pribadi terhadap hal tersebut, saya tidak bisa memberikan penilaian atau komentar lebih lanjut sih terhadap statement ini, karena saya sendiri juga belum memahami sampai sebegitunya. Cuman yang saya ketahui dan yang saya percaya, yang namanya berkemanusiaan itu jadi satu sama beragama. Jadi kalau semisal Anda beragama, sudah sepastinya Anda seharusnya berkemanusiaan. Cuman bagaimana, anggaplah ada satu kasus di mana seseorang ini, dia ini beragama, cuman dia ini tidak pernah melakukan kebaikan. Sebenarnya ini kalau menurut saya pribadi termasuk hal yang mustahil ya. Karena tidak mungkin seseorang yang beragama itu tidak melakukan hal-hal yang baik gitu. Cuman mungkin ada beberapa orang yang dia ini tersesat atau apalah sejenisnya, sehingga jadi teroris, jadi ini, dan dia merugikan orang lain gitu. Nah, kalau semisal Anda ini mempelajari agama dengan benar dan seperti selayaknya, seharusnya Anda memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Anda memiliki rasa bagaimana cara menghargai manusia. Anda memiliki rasa bagaimana memanusiakan seorang manusia. Harusnya seperti itu. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri, menurut agama saya, kembali lagi ya, ini menurut pendapat saya pribadi. Di dalam Al-Quran itu, saya pernah baca bahwa Rasul kita, Muhammad SAW, beliau ini pernah, saya kurang tahu ya ceritanya gimana, tapi beliau ini pernah tidak sengaja atau ya tidak sengaja insya Allah mengacuhkan seseorang yang buta. Dan Anda tahu, Tuhan itu menegur Rasul dengan cara langsung diturunkan ayat kepada Rasul. Dan kalau tidak salah, insya Allah ya, tolong benarkan kalau misalnya salah, Tuhan sangat menegur atau bahkan memberikan ancaman gitu loh kepada Muhammad kalau dia mengacuhkannya lagi gitu. Dan dari sini kita bisa tarik kesimpulan gitu, bahwa kalau misalnya kita beragama, seharusnya kita juga berkemanusiaan gitu. Seharusnya kita juga memiliki rasa tentang menghargai orang lain dan rasa memanusiakan seorang manusia. Cuman balik lagi ya ke satu kasus lain, semisal ada orang yang tersesat, jadi dia tidak memiliki rasa kemanusiaan dan bagaimana pastinya. Cuman kalau menurut saya pribadi, saya dulu waktu masih kecil, waktu pas awal-awal, saya sempat berpikir begini. Saya pikir semua manusia itu memiliki pikiran yang sama dalam hal kemanusiaan. Saya pikir semua orang ini berkemanusiaan dan dan melakukan hal yang baik gitu loh sesama manusia. Ternyata waktu saya sudah besar, ternyata enggak juga gitu. Ada juga orang-orang yang tidak tahu atau lalai lah terhadap rasa kemanusiaan ini. Kalau misal dibandingkan dengan orang yang tidak meyakini agama tersebut tapi dia lebih tahu bagaimana cara memanusiakan manusia, Anda yang beragama cuman tidak memanusiakan manusia itu lebih rendah levelnya daripada orang yang tidak meyakini agama Anda itu sendiri. Walaupun
insya Allah agama yang Anda yakini itu benar di hari akhir nanti. Karena kita sebagai yang diciptakan, bagaimana mungkin kita tidak respect atau tidak menghargai sesama yang diciptakan gitu loh. Ciptaan Allah itu udah banyak. Ada yang makhluk hidup dan bahkan ada yang benda mati gitu. Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia dan segala macam. Bahkan yang diklaim barang-barang seperti HP, laptop ini yang diklaim dibuat oleh manusia, semua hal ini tuh tidak mungkin kita bisa dapatkan sendiri kecuali sumber daya alamnya dibuat oleh Tuhan. Paham nggak? Kita ini sesama makhluk hidup. Dan kita ini juga sesama manusia gitu loh. Kita satu jenis, satu variasi. Gimana mungkin kita tidak ngerti untuk memanusiakan manusia. Saya sendiri juga kadang heran gitu loh tentang hal ini. Cuman yang saya yakini adalah yang penting saya tahu mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan saya tahu bagaimana cara memanusiakan manusia. Saya tahu bagaimana cara tidak meragukan orang lain. Saya tahu bagaimana cara untuk melakukan hal-hal yang benar dan menghindari hal-hal yang salah. Sekarang bagaimana kita mengeksekusinya aja. Kita mau apa enggak, gitu loh. Kalau semisal emang Anda mengklaim diri Anda beragama, seharusnya Anda berkemanusiaan, gitu aja. Oke, di sini saya mau menjawab tentang, bukan menjauh sih, memberikan pendapat tentang pernyataan yang ditanyakan sama Guru Gembul terhadap Coki, di mana Guru Gembul ini bertanya tentang konsep akhirat yang diyakini seorang ateisme gitu. Kalau menurut Coki sendiri dan menurut pemahaman yang saya tahu, akhirat menurut konsep ateisme ini, akhirat ini tuh akhirat menurut si Coki ini bukan ateisme, karena mungkin setiap orang kan berpikirnya beda-beda gitu lah. Menurut si Coki ini, dia ini akan kekal dan akan kembali ke bentuk lain. Nah, mungkin di sini saya mau memberikan pendapat ya dan beberapa pertanyaan gitu. Kalau semisal seseorang itu kekal dan bakalan kembali ke bentuk lain, atau istilah sebenarnya yang saya tahu itu seperti reinkarnasi gitu. Kalau semisal memang akhirat seperti itu ya, jadi Anda mati, Anda jadi debu, dan debu ini bakalan terbawa kemana-mana dan bakalan menjadi mikroorganisme, lalu berubah menjadi tanah dan segala macam, terus lalu jadi pohon. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan kesadaran Anda? Bagaimana dengan memori-memori yang ada dan yang sudah Anda lalui selama semasa hidup? Di mana letak kesadaran Anda? Kita nggak usah bahas jiwa dan ruh ya. Kita, dan pemahaman saya sendiri juga belum sejauh itu. Kita bahas tentang di mana letak kesadaran Anda kalau semisal Anda meninggal gitu. Apakah kesadaran itu bakalan langsung hilang? Nah, pertanyaan saya, kalau semisal seperti yang dikatakan Einstein itu ya, jadi suatu benda kalau semisal hilang, itu tuh tidak mungkin hilang. Hal itu tuh bakalan kekal, tapi bakalan ke bentuk lain. Emang bener, kalau semisal kita mau gimana pun kita mau menghancurkan HP ini tuh bakal jadi butiran debu-debu mikroorganisme yang entah kemana bakalan kemana gitu loh. Cuman kalau semisal kita hancur, jadi cuman debu-debu mikroorganisme segala macam. Di mana letak pikiran kita? Di mana letak memori-memori kita? Di mana letak kesadaran kita? Kita hidup dari kecil sampai besar. Di mana kesadaran kita kalau kita bisa menggerakkan ini? Di mana, kemana perginya kesadaran kita ini? Kalau semisal Anda nantinya bakal jadi pohon,
Oke, anggaplah gini. Kesadaran Anda bakalan ikut sebagai mikroorganisme itu tadi. Jadi Anda bakalan berkesadaran seperti pohon. Anda sadar sebagai pohon. Apa nggak lebih aneh gitu loh? Saya tidak bisa terlalu menjudgment atau menyangkal ya, soalnya saya sendiri juga pemahamannya belum sebegitu jauhnya. Cuman kalau menurut saya pribadi itu lebih tidak make sense daripada konsep akhirat yang saya ketahui, adanya surga dan neraka dan penimbangan nantinya di hari akhir. Kalau semisal memang akhirat itu seperti yang Coki katakan, justru lebih tidak masuk akal, karena kemana perginya kesadaran kita, kemana perginya memori-memori dan pemikiran kita selama masa hidup ini. Tentunya sebuah tubuh atau boneka gak mungkin bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan kan. Tubuh kita ini gak mungkin bisa gerak kalau tidak kita gerakan, dan tidak ada yang menggerakkan. Oke? Nah, yang menggerakkan ini siapa? Kesadaran kita, saya, pribadi saya. Apakah bisa tubuh saya ini digerakkan oleh pribadi lain? Gak bisa kan? Karena tubuh saya ini sudah ditempatin sama kesadaran saya. Gitu. Mungkin itu pendapat saya pribadi. Saya disclaimer dulu, saya mohon maaf karena pemahaman saya juga masih belum sebegitunya, dan pembahasan dan pernyataan yang saya berikan juga masih bertele-tele, karena sebenarnya ini termasuk topik yang susah ya. Apalagi saya bukan seseorang yang sudah memiliki pemahaman sebegitu jauhnya gitu loh. Oke, di sini mungkin saya mau memberikan pernyataan terakhir sih. Bukan pernyataan sih, kayak pendapat sama reaction aja, dimana si Coki ini tuh bilang, ini tuh menarik sih, kalau semisal seorang ateis itu peluangnya itu ada dua di hari akhir. Kalau semisal agama itu ada, dia peluangnya bakalan 50-50 gitu loh, di antara Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau semisal seseorang ini beragama, peluangnya itu di antara 1 banding seluruh agama yang ada di dunia gitu loh. Dimana setiap agama ini kan memiliki pemahaman yang berbeda-beda gitu tentang Tuhannya itu. Dan ini cukup menarik sih. Gak bisa lah kita bandingkan, soalnya udah kalah jauh lah. Dibandingkan setengah dibanding sama 1 banding semua agama yang ada di dunia, kan ada 20 ribuan lebih gitu. Gak bisa lah kita bandingkan, jelas jauh kalah. Cuman balik lagi lah, kalau misal kita beragama dan berketuhanan gitu, udah gak bisa kita bandingkan secara matematis, gak bisa kita bandingkan secara logika gitu. Karena emang udah levelnya udah beda kalau semisal udah terkait berketuhanan. Mungkin saya mau nambahin lagi ya, kalau semisal kita ini berketuhanan gitu, atau anggaplah kita buat pemisalan, kalau semisal kita ini adalah sang pencipta. Kita sang pencipta, kita bisa menciptakan semua dan segala sesuatu yang kita inginkan. Tercipta. Gimana perasaanmu kalau semisal seseorang yang kamu ciptakan ini tuh ngecuekin kamu, atau nggak nyembah atau nggak bersyukur kamu diciptakan, atau bagaimana ya bahasanya, kayak nggak peduli lah, bahkan sampai kamu nggak bertanya kalau dia itu ada, atau kamu nggak nyembah mereka, atau kamu nggak nyembah kita gitu. Gimana perasaanmu? Ya itu mungkin pertanyaan aja ya. Mohon maaf kalau kata-katanya belibet dan latah gak jelas. Soalnya susah banget sih buat memberikan pernyataan tentang hal-hal beragama gini ya. Soalnya yang namanya beragama, balik lagi seperti yang saya bilang tadi, itu udah susah lah kalau mau
mengedepankan hal-hal seperti itu. Aduh, salah lagi bilangnya. Ya, gitulah maksudnya, paham kan? Susah pokoknya. Kalau semisal membahas hal-hal terkait beragama dan berketuhanan gitu, soalnya levelnya udah beda sama kita yang seorang manusia biasa yang segelintir ciptaannya gitu loh. Kita sendiri bahkan untuk mendefinisikan Tuhan itu bagaimana sendiri aja susah gitu. Bahkan mustahil bahkan. Karena emang udah bukan ranah kita. Kita ini cuman ciptaannya. Gimana kita sang ciptaan bisa bisa gimana sih bahasanya, itulah mengitukan pencipta kita gitu. Justru kita yang sebagai yang diciptakannya harusnya lebih bersyukur dan lebih lebih menyembah lah sama yang sudah menciptakan kita. Karena kita sudah diberi kehidupan, kita sudah diberikan berbagai macam hal di dunia ini. Kita harus bersyukur lah sama Sang Pencipta. Karena kalau semisal semua hal yang diciptakannya ini nggak ada, kesadaran kita sendiri juga nggak bakalan ada. Dan mungkin kita berpikir, kita makan, kita ini tuh juga nggak bakalan ada kalau semisal nggak diciptakan gitu loh. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya kalau kalimat-kalimat dan kata-katanya sangat belibet dan mungkin cukup susah dimengerti dan susah ditelaah. Dan mungkin ada beberapa kata saya dan kalimat saya yang mungkin sepenuhnya salah atau beberapa yang salah. Mohon maaf. Mungkin Anda bisalah benarkan sendiri dan atau memberitahu kepada saya yang mana yang salah. Karena kita sesama manusia, seharusnya kita memberitahu kalau ada yang salah dan membenarkan kalau misal ada yang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.